Bumi Langit adalah ruang hidup di mana kita dapat menyaksikan dan belajar tentang pentingnya saling hidup antara manusia dan alam. Manusia versi Bumi Langit sebagai khalifah yang memegang tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola untuk selalu menjaga keseimbangan. Bumi Langit adalah tempat di mana pemahaman dan keterampilan yang telah diwariskan nenek moyang manusia dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kembali. Sebuah tempat di mana solusi yang ditawarkan untuk masalah dunia modern, sebuah tempat di mana nilai-nilai etika menjadi dasar dalam hubungan antara manusia dan alam dan antara manusia. Bumi Langit berusaha untuk menjadi refleksi dari kehidupan yang mengikuti rahmatan lil alamin. Dengan istilah lain, Bumi Langit menerapkan permakultur dalam tatanan hidup. Permakultur sendiri merupakan kata serapan yang disadur dari bahasa Inggris, yakni permaculture, sebagai singkatan dari permanent agriculture. Artinya, pertanian dengan tatanan kehidupan yang lestari, terus-menerus, dan permanen. Maka dari itu, permakultur memegang erat prinsip keseimbangan dan berkelanjutan. Selamat siang ya. Saya Iskandar Wawuruntu. Kalau dari nama Wawuruntunya sendiri mungkin sudah mengindikasikan dari mana saya di Indonesia. Ayah saya dari Sulawesi Utara. Dan ibu saya dari Inggris, maka itu saya kelihatannya ya agak berbeda lah gitu. Tapi insya Allah ya Indonesia 100%. Ya sebenarnya Bumi Langit itu sebetulnya lebih bisa dikatakan sebagai tempat pencaharian ya, tempat berproses. Jadi ya bagi saya sendiri ya, dan bagi keluarga saya dan bagi orang-orang yang datang untuk singgah kemari. Jadi kita mempunyai prinsip-prinsip yang kita pegang, dan saya terutama sesudah saya menjadi atau mendapatkan hidayah Islam di tahun 2000, saya mencoba lebih mengartikulasikan atau lebih mewujudkan keislaman dalam keseharian itu wujudnya seperti apa ya, sebab saya merasa gimana ya, dalam konteks ini spiritualisme Islam itu sendiri dalam kehidupan saya harus ada konsekuensinya, dan salah satu hal yang paling menjadi inspirasi dalam kehidupan atau dalam perjalanan keislaman saya yang erat kaitannya dengan tempat ini pada akhirnya adalah bagaimana saya terinspirasi dengan mencoba memaknai thayyib. Ya sebetulnya banyak ya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya, seperti di sini kami sendiri karena lahan kami yang terbatas dan juga lahan yang amat kering dan memiliki musim kemarau yang panjang, jadi kami di samping mencoba memproduksi bahan pangan di tempat kami sendiri, kami juga melakukan sebetulnya networking, melakukan sebuah networking dengan siapa yang menjadi produsen-produsen yang baik. Jadi produsen-produsen yang baik itu tentu produsen-produsen yang concern terhadap hal yang pokok tadi, residu-residu yang menjadi bagian dari proses produksi ya. Dan sekarang kan seperti kita ketahui bahwa residu itu bukan hanya terjadi di pabrik ansih, pabrik pembuatan makanan, tetapi juga pabrik pada saat tanaman itu ditanam dengan penggunaan obat-obat racun-racun kimia dan juga pupuk-pupuk kimia, herbisida ya, dan antibiotik. Itu semua mempengaruhi kualitas makanan, kualitas keberkahan, bukan hanya secara vitamin, tetapi juga kualitas keberkahan makanan itu sendiri. Jadi ini yang sebetulnya menjadi apa yang perlu kita sikapi. Kalau kami menerapkan sebuah proses yang disebut permakultur. Jadi permakultur itu sebuah
teknik pendekatan, teknik desain yang mengacu kepada ini sebuah teknik yang diawali di Barat, tapi pada prinsipnya adalah sebuah pendekatan tradisional yang diterapkan oleh semua bangsa-bangsa tradisional di masa lalu atau rakyat-rakyat tradisional di masa lalu, di mana pendekatan ini menaruh etika atau akhlak sebagai titik pijak dalam melakukan apapun dalam kehidupan. Jadi lebih menjadi sebuah pendekatan holistik, ya, pendekatan kafah. Ya. Jadi bagaimana kita menegakkan akhlak kembali, bagaimana sih berakhlak baik atau beretika baik dengan air, beretika baik dengan tanah, beretika baik dengan angin, beretika baik dengan tanaman, beretika baik dengan binatang. Bagaimana itu semua, dan juga beretika baik sesama manusia, bagaimana semua itu mengikat menjadi sebuah kehidupan yang menyeluruh. Ya. Jadi pendekatan permakultur itu kalau dalam Islam mungkin lebih mudah diterjemahkan sebagai pendekatan sunatullah, ya. Jadi bagaimana menjadikan sunatullah itu sebagai rangkaian yang mengikat kita dalam kehidupan ini. Ya, itu memang kuncinya di sana. Kuncinya adalah bagaimana kita kembali menempa sebuah kehidupan sebagai satria. Kalau kita dibesarkan oleh industri modern sekarang, kita tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menjadi satria. Semua yang kita inginkan kita dapatkan dengan mudah, ya. Padahal itu sendiri sesuatu yang harus dibayar mahal. Kesehatan kita sendiri tambah menurun, kemampuan mental kita semakin hari semakin buruk, secara emosi kita semakin buruk. Nah, jadi tantangan saya bagi kalian anak-anak muda adalah bagaimana kita merebut kembali hak kita untuk sehat. Ya harus berani puasa dong, harus berani prihatin dong. Di mana keprihatinan, di mana budaya tirakat? Bagaimana kemampuan kita untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak baik? Itu harus menjadi sebuah ya kalau dalam konteks sekarang ini yang saya sebut new normal kita lah. Kalau kita mau kembali menjalin sebuah hubungan baik dengan masa depan kita harus berani bersikap dan berani lebih bersikap tegas dan lebih berani untuk berkorban, bersusah-susah untuk masa depan yang baik. Jadi anggaplah pesta ini sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kerja keras.